Guys, PCB UJD 4K7 51 full brick. Ini lama banget guys, tidak saya melanjutkan. Ketika dulu waktu mereviewnya, terus saya taruh ataupun saya geledaknya tidak saya sentuh sama sekali. Di sini saya mengerjakan lagi untuk PCB UJD 4K7 ini karena teman saya meminta apakah UJD 4K751 ini dapat disetting 300 ke atas kHz lah. Menurut saya ini ya semua kelas C itu bisa untuk settingannya, akan tetapi di sini kita harus melihat dari segi ripple dan lainnya untuk ketika kita menaikkan sebuah frekuensi pada UJD 4K7 ini. Ini desain PCB nya itu dari Mas Wahyu. Untuk saya membelinya itu di Ustore. Untuk skematiknya biasa Bapak Kartino Surodipo untuk PCB ini. Ini untuk settingannya saya sudah men-setting 300 kHz. Kalau mau ditingkatkan lagi itu juga bisa. Tapi di sini saya cuman mau mengasih tahu di mana letak bila kita ingin menaikkan frekuensi pada UJD 4K751 ini. Di sini ini PCB yang masih belum saya tanamin atau belum saya kerjakan. Ini untuk C471 ini, ketika kita men-setting ataupun ingin men-setting 300 kHz, di sini saya menggunakan 151 untuk C-nya. Jadi ketika saya merubah menjadi 151, itu frekuensi yang saya dapatkan sekitar 250-an. Kalau mengikuti PCB itu sekitar 200 sampai 230 kHz untuk frekuensinya. Tapi ketika saya merubah menjadi 151 itu sekitar 250-an lah begitu. Itu cuman ada kenaikan sedikit saja ketika saya merubah C471 ini menjadi 151. Untuk letaknya itu ada di C22 dan C37 untuk speed ppm nya. Di sini saya juga merubah lagi untuk C speednya. Yang C ini yang di dekatnya LM311 ini kan C101. C101 ini saya merubah menjadi 22 PF untuk C ini, yaitu C28. C28 ketika saya merubah menjadi 22 PF itu saya mendapatkan 300 kHz untuk frekuensinya. Ini masih aman untuk masalah kita menaikkan frekuensinya pada UJD 4K7 ini, yaitu untuk ripple-nya juga yang masih oke-oke saja. Di sini untuk LPF-nya juga kita harus sesuaikan ketika kita mau menggunakan 300 kHz. Di sini saya uji cobanya sekitar 30 ke 40. Jadi 30 ya. Saat kita tes pada SCR, kita tambah 1 lilit lagi itu menjadi 40. Itu ketika saya setting menjadi 300 kHz untuk frekuensinya. Itu saja yang saya ganti, ataupun yang lainnya itu mengikuti. Untuk masalah lead sinyal itu biasa, ini airpost strap ini itu kan di PCB 22K, kita ganti 47. Ini duanya. Terus
apabila menghadapi kok panas sebelah, untuk yang sebelah sini ini kan cuma satu saja untuk fatnya yang panas, kita ganti saja ini yang tadinya 12K kita ganti 15K ataupun 22K, itu juga sudah tidak panas lagi, ataupun ya panas tetapi tidak begitu panas banget. Oke guys, sekarang kita cek untuk frekuensi dan ripple-nya untuk UCD 4K751 ini. Itu untuk frekuensinya saya mendapatkan 303 kHz, ya 300 lah untuk frekuensinya. Itu untuk frekuensi yang saya dapatkan ketika saya mengganti C22 C37 itu menggunakan 151, dan C28 itu saya menggunakan 22 PF. Itu untuk frekuensi yang saya dapatkan ketika merubahnya. Sekarang kita cek juga untuk ripple-nya setelah saya merubahnya untuk frekuensinya. Kita pindah dulu guys untuk jarum osiloskopnya. Itu untuk ripple-nya, VPP nya 1,6 sampai turun lagi, RMS nya 1,11618, itu untuk VPP nya. Itu untuk VPP dan frekuensinya ketika saya merubahnya. Jadi seperti itu saja guys untuk perubahan pada UCD 4K751 ini. Untuk setting frekuensinya yaitu pada C22 dan C37 kita ganti 151, dan C28 itu kita ganti menggunakan 22 PF. Untuk frekuensi LPF lah, untuk LPF nya saya menggunakan yaitu tadi sekitar 40 UF pas teman, yaitu 30 UF mendekati ketika kita tambah satu lilitan menjadi 40. Itu saja guys video dari saya tentang UCD 4K7 ini. Sudah saya buatkan video, semoga bermanfaat ini guys.